Bab 2391. Apa kau yakin ingatanmu muncul kembali? Tanya Jared, heran melihat Nicole tidak sakit kepala. Kurasa begitu. Nicole mengangguk. Ia yakin pria yang ia lihat dalam mimpinya adalah Jared. Tapi kali ini kepalamu tidak sakit, kata Jared. Ia menatap Nicole lekat-lekat, menyadari bahwa Nicole baik-baik saja. Tercengang sejenak, Nicole menyadari bahwa ia akhirnya melihat wajah dalam mimpinya. Selain itu, ia tidak merasa sakit kepala kali ini. Nicole akhirnya mengerti kebingungan Jared. Selama ini, mimpinya adalah tentang saat mereka jatuh ke dalam air. Jared kehilangan kesadaran, dan Nicole mencoba menyelamatkannya. Namun, ia akhirnya kelelahan dan tenggelam kembali ke dalam air. Hal ini mengakibatkan amnesia Nicole dan ia menghilang selama 5 tahun. Nicole belum pulih ingatannya sepenuhnya, namun ia mengerti dari mimpi ini bahwa Jared dan dirinya saling mencintai, sampai-sampai mereka rela mati demi satu sama lain. Merasa sedih, Nicole mencondongkan tubuhnya ke pelukan Jared. Ia berbisik, mungkin pengobatan Martin berhasil. Meskipun ia tidak dapat menjelaskan alasannya, Nicole mampu memahami semuanya sedikit demi sedikit tanpa merasa pusing. Ia merasa itu adalah pertanda baik baginya untuk suatu hari nanti mendapatkan kembali semua ingatannya. Nicole menyadari bahwa mimpinya sebenarnya hanyalah sisa-sisa ingatannya yang kabur. Ia percaya, perlahan tapi pasti, ia akan mendapatkan kembali ingatannya dan mengingat semua yang telah ia lalui. Jared menatap tajam ke arah Nicole. Dari mimpi yang diceritakan Nicole, Jared menyadari bahwa Nicole lah yang menyelamatkannya saat itu. Jika Nicole tidak menyelamatkannya, dia tidak akan pernah perlu menghadapi bahaya menghilang dan menderita selama 5 tahun ini. Jared memeluk Nicole erat-erat, merasakan sakit yang amat dalam di hatinya. Ia merasakan sakit yang amat dalam atas pengalaman Nicole selama 5 tahun itu, dan bahkan lebih sakit lagi atas pengorbanan Nicole untuknya. Menyadari perilaku Jared yang tidak biasa, Nicole dengan lembut memanggil, "Jared." "Ya," jawab Jared dengan suara yang sedikit teredam. Sambil mengerutkan kening, Nicole tidak yakin dengan firasatnya, tetapi dia bisa merasakan kesedihan Jared. Nicole ingin mendongak untuk melihat Jared, tetapi Jared memeluknya erat. Sambil mendesah, Nicole menyerah dan melingkarkan lengannya di pinggang Jared, menenangkannya dengan menepuk punggungnya pelan. Keduanya terdiam, tetapi seolah-olah mereka telah mengucapkan 1000 kata. Setelah itu, waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. San Joto terasa damai dan tanpa kejadian. Kerumunan orang berlalu lalang dan tidak ada seorang pun yang menyadari orang-orang yang terbakar. "Hai, Nicole, kali ini kamu dan Jared berhasil melakukan 2 hal sekaligus," kata Lulu, matanya berbinar. Dia tampak bersemangat untuk minum teh. "Seseorang harus memberi mereka pelajaran," kata Nicole samar-samar dengan ekspresi muram. "Seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Kita harus memberitahu mereka bahwa kita tidak mudah diganggu," gerutu Lulu dengan arogan. "Kalau tidak, musuh mereka akan menganggap mereka sasaran empuk dan terus membuat masalah bagi mereka." Nicole menatap Lulu dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" "Jangan khawatir, ada yang mengawasinya sepanjang waktu," kata Lulu serius. Dia tahu Nicole telah memberinya tugas penting, jadi dia tetap waspada dan penuh perhatian. "Baiklah, hasilnya akan segera terlihat," Nicole mengisyaratkan. "Maksudmu, tidak mungkin. Apa dia benar-benar seberani itu?" Lulu sedikit terkejut. Dia selalu percaya bahwa segala sesuatunya akan berakhir sebelum ada hasilnya. James selalu punya mimpi yang tinggi. Kalau ini berhasil, wajar saja kalau keserakahannya akan semakin besar. Nicole yakin James akan mengambil risiko kali ini. Bab 2392. Lulu lebih berhati-hati dan memperhatikan setelah mendengar petunjuk Nicole. "Aku mengerti. Aku akan lebih berhati-hati." Nicole terkekeh. "Jangan gugup. Itu hanya tebakan. Jika keadaan berubah, dia mungkin tidak bisa langsung bertindak." Bingung, Lulu bertanya, "Apakah keadaan masih akan berubah?" Jika keadaan berubah, Lulu khawatir hal itu akan berdampak pada pihak mereka. Sambil mendesah, Nicole berkata, "Everett mengaku telah mendapatkan hasil penyelidikan. Kakek ingin kita semua kembali ke rumah keluarga Riddle malam ini." Di permukaan,
rencana Jared berhasil, dan Everett menderita kerugian besar. Namun, Everett belum menunjukkan reaksi apapun terhadap hal ini. Sebaliknya, melalui Tuan Riddle Sir, ia berhasil memanggil semua orang kembali ke rumah keluarga Riddle. Hal itu membuat Nicole khawatir. Baiklah, sebaiknya kau pergi dan memeriksa situasinya malam ini. Tapi hati-hati, Everett orang yang licik, Lulu mengingatkan dengan khawatir. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Nicole menyeringai. Meskipun dia tidak tahu semua detailnya, dia yakin Everett ingin membuat masalah. Jadi Nicole ingin tahu apakah Everett punya apa yang dia inginkan. Dibutuhkan. Baiklah. Lulu mendesah, putus asa. Kabar yang seharusnya baik itu kini membuatnya kurang bahagia. Nicole meyakinkannya dengan senyum tipis. Jangan khawatir. Jika Everett punya rencana, itu pasti melawan Dilkop. Dia bukan tandingan kita untuk saat ini. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan menindak Everett. Namun, dia berhasil memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Memikirkannya saja membuatku marah. Lulu mendesah muram. Baiklah, tidak ada gunanya marah padanya. Pergilah. Aku akan mengirimimu pesan besok, atau kau bisa datang bersama Spencer hari ini, kata Nicole penuh arti, sambil mengangkat alisnya. Lulu menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka tidak ikut. Siapa aku yang bisa menghadiri acara kumpul keluarga? Kalian adalah keluarga, goda Nicole. Aku tidak jadi. Meskipun aku tunangan Spencer, kurasa aku tidak seharusnya ikut campur dalam urusan keluarga Riddle. Aku akan tetap di sini untuk membantumu, Lulu bersikeras. Bukan hanya karena dia belum menikah dengan Spencer. Bahkan jika dia menikah, dia yakin akan lebih baik jika tidak ikut campur dalam masalah ini. Baiklah kalau begitu. Lupakan saja, kalau kau tidak mau. Nicole terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Menurut Nicole, Lulu terlalu cemas, tetapi dia mengerti perasaannya. Baiklah, aku akan menunggu kabarmu besok. Aku akan berangkat kalau begitu. Lulu meninggalkan kantor Nicole dan menghela napas lega. Nicole bersandar di kursinya dan tersenyum sambil menatap Lulu. Dia masih malu-malu. Waktu berlalu dengan cepat. Sebelum mereka menyadarinya, malam telah tiba. Semua anggota keluarga tiba di rumah keluarga Riddle satu demi satu. Jared tidak akan hadir, jadi Nicole menyuruhnya menjaga Nolan dan Lana. Anggota keluarga lainnya ada di sana. Nicole, Sean, dan Steve keluar dari mobil dan memasuki rumah keluarga Riddle. Sekilas, mereka bisa melihat Tuan Riddle Sir di kursi utama. Setelah mereka menyapanya, ketiga bersaudara itu mendekati Tuan Riddle Sir bersama-sama. Bab 2393. Dia punya pekerjaan yang harus dilakukan, Nicole menjelaskan. Tuan Riddle Sir tidak melanjutkan masalah tersebut. Melihat semua orang telah tiba, dia menatap Everett dan berkata, bicaralah. Maksud dari Tuan Riddle Sir jelas. Dengan kehadiran semua orang, ia ingin Everett langsung ke pokok permasalahan. Everett mengepalkan tangannya dan melepaskannya. Ia kemudian dengan tenang menyerahkan sebuah berkas kepada Tuan Riddle Sir. Kakek, ini adalah hasil penyelidikan dari dua tukang kebun yang mengejar uang dan mencuri akta kepemilikan rumah keluarga Riddle. Tuan Riddle Sir mengambil berkas itu tetapi tidak melihatnya. Jelas bahwa apa yang disebut bukti yang ditunjukkan kepadanya adalah apa yang mereka ingin dia lihat. Kakek, ini milik kita. Steve, Preston, dan LR, yang diperintahkan untuk menyelidiki, dengan patuh menyerahkan hasil penyelidikan mereka. Demikian pula, Tuan Riddle Sir tidak membacanya. Ia bertanya, Everett, apakah semua orang mendukung Anda? Ada hal-hal lain juga, jawab Everett, menyadari bahwa kakeknya telah memutuskan untuk tidak meneruskan masalah akta tanah keluarga Riddle. Ada apa? Silakan saja, kata Tuan Riddle Sir, dengan lemah. Everett tampak ragu-ragu saat dia melirik ke arah keluarga Dillon sebelum berbicara dengan nada serius. Saat menyelidiki tukang kebun, saya menemukan masalah lain. Ada apa? Mata Tuan Riddle Sir menyipit. Ia tahu bahwa apa yang hendak dikatakan Everett tidak sederhana. Setelah itu, Everett menyerahkan satu set dokumen lagi kepada orang tua itu.
Kakek, lihat ini. Ini tentang obat yang kau gunakan sebelumnya. Everett mengeraskan nada bicaranya, mengingatkan Tuan Riddle Sir, dengan penuh arti. Semua orang langsung mengerti bahwa obat itulah yang hampir menyebabkan kematian Tuan Riddle Sir. Ekspresi lelaki tua itu berubah serius ketika dia membaca tulisan dalam dokumen itu. Ayah, ada apa? Tanya Daniel, menyadari ekspresi aneh Tuan Riddle Sir. Dengan sekali sentakan, Riddle Sir melemparkan kertas di tangannya ke wajah Dillon. Dasar bocah tak tahu terima kasih. Apa yang ayah bicarakan? Dillon tampak tercengang saat ia menyingkirkan dokumen itu dari wajahnya. Saat membaca informasi itu, Dillon menjatuhkan kertas-kertas itu ke tanah karena terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dengan agresif. Tidak, itu bukan aku. Pasti ada yang menjebakku. Dillon, semua buktinya ada di sana. Penyangkalanmu sekarang hanya menunjukkan betapa bersalahnya dirimu, ejek Everett. Kaulah yang menyerahkan bukti. Kau pasti yang menjebakku, teriak Dillon dengan sedih. Ini sesuatu yang tidak akan pernah diakui Dillon. Ini adalah pembunuhan ayah. Dia tidak segila itu. Bagaimanapun, itu bukti. Siapapun yang mengajukan ini tidak penting. Lagi pula, polisi juga mengandalkan bukti, Everett membenarkan. Bukti tidak akan diabaikan hanya karena Everett adalah informannya. Kenapa? Kau, Dillon tercekik amarah. Wajahnya berubah ungu saat berkata, aku tidak melakukannya. Jangan berani-beraninya menyalahkanku. Karena kau bilang polisi mengandalkan bukti, maka kita akan pergi ke polisi. Biarkan mereka yang menyelidiki ini secara menyeluruh. Dillon tidak pernah mau disalahkan, atau hidupnya akan menjadi sengsara mulai sekarang. Dia mungkin kehilangan segalanya. Bagaimana menurutmu, kakek? Everett berhenti berdebat dengan Dillon dan menatap Tuan Riddle Sir, menunggu keputusannya. Bab 2394. Tuan Riddle Sir terdiam. Meskipun tadi dia merasa kesal, dia tetap harus tenang dan mempertimbangkan situasi keluarga Riddle. Melibatkan polisi hanya akan membuat masalah ini menyebar ke publik. Jika skandal keluarga seperti itu bocor, akan sulit bagi keluarga Riddle untuk mempertahankan reputasi mereka di Sanjoto. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Riddle Sir menoleh ke Dillon dan memerintahkan dengan dingin, mulai sekarang, keluarga Dillon tidak ada hubungannya dengan keluarga Riddle. Pergilah sekarang. Kalian tidak boleh menginjakan kaki di bisnis keluarga Riddle lagi. Tunggu, ayah. Dengarkan aku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Kegelisahan Dillon meningkat. Matanya penuh kepanikan saat ia mencoba menjelaskan. Dengan bukti di hadapannya, Riddle Sir tidak tertarik dengan penjelasan Dillon. Ia menoleh ke kepala pelayan rumah. Usir mereka dari sini dan pastikan mereka tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi. Ya, Tuan. Kepala pelayan rumah itu menghampiri Dillon. Dillon, sebaiknya kau pergi sekarang. Aku tidak akan pergi. Bukan aku yang melakukannya. Kenapa aku harus dikeluarkan dari keluarga Riddle? Dillon mengeraskan hatinya. Jika dia dikeluarkan sekarang, dia akan kehilangan semua ikatan dengan keluarga Riddle. Kakek, mungkin kita bisa menyelidiki ini lebih lanjut. Ayah tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, kata Raine, semakin cemas. Jika mereka diputus, Raine tidak akan pernah mewarisi keluarga Riddle di masa depan. Karen membentak, ayah, bagaimana bisa ayah menyuruh kami pergi begitu saja? Kami bukan satu-satunya yang ingin mengklaim saham saat itu. Ayah tidak bisa sepenuhnya menyalahkan keluarga kami. Benar sekali, ayah. Damianlah yang merekomendasikan dokter itu. Dia tidak bisa begitu saja disingkirkan dari kecurigaan saat dokter itu melakukan kesalahan. Ayah tidak bisa begitu saja menyalahkanku. Dillon tampaknya menangkap tali penyelamat dan mengarahkan tuduhannya kepada Damien. Dillon, jangan bertindak gila dan menyerang siapapun yang kau lihat. Buktinya mengarah padamu, jadi mengapa kau menuduhku sekarang? Damien langsung membela diri. Rasa frustrasinya membuat wajahnya pucat. Bagaimana aku tahu kalau kau merusak barang bukti? Dengan barang bukti seperti ini, aku bisa dengan mudah mengklaim kau yang melakukannya. Dillon mengabaikan kewaspadaannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun lolos begitu saja. Ayah, kenapa kita tidak melibatkan polisi saja?
Itu akan membuatnya mengaku kalah, kata Damien dengan tidak sabar. Situasinya membuat Dillon tampak kehilangan akal sehatnya sekarang. Damien tidak ingin terus berdebat dan mempermainkan permainan Dillon. Cukup dengan ini. Alfred, lanjutkan apa yang sedang kau lakukan, kata Tuan Riddle Sir, suaranya semakin berwibawa. Ya, Tuan. Kepala pelayan rumah itu mengerti bahwa ini adalah Tuan Riddle. Perintah terakhir Sir. Kepala pelayan rumah itu menghampiri Dillon, suaranya tegas. Dillon, Tuan Riddle Sir, berusaha menjaga harga diri Anda dan keluarga Riddle. Jika ini diketahui publik, itu akan merugikan keluarga Anda dan keluarga Riddle. Jadi, saya sarankan Anda untuk pergi sekarang. Kata-kata kepala pelayan rumah itu terdengar seperti sebuah saran, tetapi ia mengandung ancaman tersirat. Dillon tidak bodoh, ia dapat dengan mudah memahaminya. Riddle Sir, ingin segera memutuskan hubungan dengan keluarga Dillon dan ingin mereka pergi. Jika Dillon terus membuat keributan, ada kemungkinan besar keadaan akan berakhir lebih buruk dari ini. Sambil menggertakkan giginya, Dillon berdiri dan berkata, aku akan membuktikan ketidakbersalahanku. Setelah mengatakan ini, Dillon pergi dengan langkah besar. Sambil mendesah, Karen tidak punya pilihan selain mengikuti. Raine enggan pergi. Dia bertukar pandang dengan James, tidak yakin apa yang harus mereka lakukan. Kakek, jaga dirimu baik-baik. Kami pamit dulu. James menarik Raine berdiri dan pamit. Preston melihat keluarganya pergi dan bersiap untuk pergi juga. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari keluarga, dan tidak ada alasan baginya untuk tetap tinggal. Dia juga tidak ingin menimbulkan kemarahan Riddle Sir. Bab 2395. Saat keluarga Dillon perlahan pergi, ekspresi Tuan Riddle Sir berubah muram. Ia memusatkan pandangannya ke aula masuk, tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu, Karen dengan kesal menarik Dillon keluar. Bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Bukankah itu sama saja dengan mengakui bahwa kau yang melakukannya? Memangnya kenapa kalau aku menyangkalnya? Bukankah sudah jelas kalau aku sudah jatuh ke dalam perangkap mereka? Dillon memukul langit-langit. Ayah, maksudmu Everett memalsukan bukti? Dia terlalu licik. Raine menggertakkan giginya. Pertarungan antara pewaris keluarga Riddle belum dipastikan, tetapi dia disingkirkan begitu saja. Jelas bahwa Raine sangat marah. Fakta bahwa ayah begitu mudah mempercayai mereka, dia benar-benar bias, keluh Karen. Melihat ekspresi tidak senang dari keluarga tersebut, James menyarankan, kita masih punya kesempatan. Apa maksudmu? Karen mengerutkan kening. Kakek bilang dia akan memutuskan hubungan dengan kita. Tapi dia tidak bilang akan mengambil alih kembali Dilkop. Dia tidak merusak hubungan. Selama kita menjalankan perusahaan dengan baik, kita bisa diam-diam menemukan kesalahan Everett. Saat waktunya tiba, kita akan bisa membalikkan keadaan padanya. Jelas James. Kau benar. Dillon mengangguk, puas. Itulah sebabnya dia bersedia pergi sekarang. Dilkop masih di tangan mereka, Dillon yakin Riddle Sir, akan mengambil alih kembali Dilkop jika dia terus membuat keributan. Akan menjadi kekalahan telak jika itu terjadi. Tidak heran kau memintaku pergi. Raine menghela napas lega. Ia baik-baik saja selama semuanya tidak berakhir dengan kegagalan total. Lagi pula, Everett kalah dari kami kali ini, jadi kami tidak kalah telak. Hari-harinya tidak akan lebih baik dari hari-hari kami, imbuh James. Dia pasti kesal karena membalas dendam pada kita setelah dia sangat menderita. Raine menggertakkan giginya karena frustrasi. Everett memang orang yang jahat. Yah, mungkin itu alasannya, Dillon setuju. Everett tidak ingin perbuatan kotornya terbongkar, jadi dia berusaha keras, mencoba menjebaknya. Everett ingin mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Dia ingin menutupi keinginannya untuk mengambil alih Dilkop dan memisahkan keluarga Dillon dari keluarga Riddle. Itu adalah rencana yang licik. Namun, Dillon bukanlah orang yang mudah menyerah. Karena Everett ingin ikut bermain, Dillon bertekad untuk menunjukkan siapa yang akan menang. Beberapa orang mulai tenang dan kembali tenang. Dillon melirik Preston dengan pandangan tidak puas dan memperingatkan, lebih baik kau menjauh dari Nicole. Kalau tidak, kau akan menyesalinya di masa depan.
Bukannya aku terlibat dalam manajemen perusahaan. Preston mengangkat bahu. Interaksinya dengan orang lain tidak menjadi masalah karena minatnya tidak berbenturan dengan minat orang lain, baik itu kepentingan perusahaan maupun kepentingannya sendiri. Dia bisa melakukan apa saja yang dia suka karena dia tidak tertarik pada hal lain. Melihat Preston pergi, Dillon merasa semakin frustrasi. Bagaimana aku bisa berakhir dengan anak haram ini? Dia bahkan tidak membantu seperti James. Ayah, ayo kita kembali dulu. Kita harus berpikir untuk jangka panjang, bujuk James. Ya, ayo, Dillon setuju. Dia tidak begitu marah, dengan tujuan baru dalam pikirannya. Sementara itu, suasana di rumah keluarga Riddle sedikit menegang setelah keluarga Dillon diusir. Orang-orang di ruangan itu tampak agak tertekan di permukaan, namun ada sedikit aura ketenangan. Jauh di lubuk hatinya, Everett diam-diam merasa senang. Ia tak dapat menahan rasa bangganya. Keluarga Dillon berani menghalangiku dan membuatku menderita kerugian besar. Aku tak akan pernah membiarkan mereka tertawa terakhir. Everett memikirkan semua rencana yang telah ia buat dengan susah payah. Ia yakin ia dapat mengambil alih Dilkop. Namun pada akhirnya, ia berakhir dengan perusahaan yang dibebani dengan utang besar dan kewajiban yang belum dibayar. Ia sangat marah dengan hasilnya. Keluarga Dillon benar-benar licik, dan Everett hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh. Bab 2396. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa menderita dengan si tolol ini. Setiap kali dia memprovokasiku, dia akan membalasnya. Selain masalah warisan yang rumit ini, karena tidak seorang pun dari kita yang mau mengalah, dia bisa pergi ke neraka dengan ini. Everett, sebuah suara memanggil. Everett mengangkat kepalanya. Ia mengerjap ke arah orang itu. Apa yang ada dalam pikiranmu? Aku meneleponmu berkali-kali, tanya James dengan nada khawatir. Oh, aku hanya sedang memikirkan masalah Paman Dillon. Everett menggelengkan kepalanya, merasa kesal. Tuan Riddle Sir, menatap Everett dengan tatapan kosong. Itu sudah final. Kita tidak akan membahasnya lagi. Baiklah, Everett setuju dengan patuh. Tuan Riddle Sir, tidak mau bicara lagi, jadi dia mempersilakan semua orang untuk makan. Baiklah, mari kita makan. Dexter tiba-tiba angkat bicara. Ayah, kami akan kembali dulu. Jaga kesehatanmu baik-baik. Tuan Riddle Sir, berpikir dalam hati. Ya, apa yang kuharapkan setelah ditipu oleh darahku sendiri. Mengecewakan. Aku. Tuan Riddle Sir, tetap berwajah datar setelah mengetahui bahwa putranya, Dillon, berusaha keras untuk memastikan bahwa ia mendapat seluruh warisan. Baiklah, jawab Tuan Riddle Sir. Emma menatap Gloria sebelum berbalik untuk pergi bersama Dexter. Ellar melambaikan tangan pada Nicole saat dia pergi. Nicole, aku akan pergi bersamamu ke perusahaan besok. Tuan Riddle Sir, menatap Ellar dengan pandangan aneh. Ellar menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung, tetapi tersenyum. Kakek, tolong jaga dirimu baik-baik. Aku akan pergi sekarang. Tuan Riddle Sir, mendengus. Ellar tersenyum pada Tuan Riddle Sir, sebelum pergi bersama Emery. Riddle Sir, tidak terlalu memikirkan konteksnya karena ia tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Dillon. Seluruh keluarga Daniel tidak bergeming, begitu pula Damien. Tuan Riddle Sir, mengerutkan kening. Ada apa? Tidak, kami hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu, ayah, jawab Damien. Tuan Riddle Sir, mengusir mereka. Kalian tidak perlu menghabiskan waktu bersamaku. Tempat ini tidak lagi berada di tanganku. Dia berdiri dan mengusir Damien. Damien terkejut. Ia menggigit bibirnya dan berjanji, ayah, jangan khawatir. Aku yakin aku bisa menemukan kedua tukang kebun itu dan mendapatkan kembali rumah keluarga kita. Saya akan senang jika Anda bisa berhenti memikirkannya, kata Tuan Riddle Sir. Namun, Damien tidak bisa duduk diam. Dengan gelisah, dia berkata dengan suara tergesa-gesa, kami pergi dulu. Tuan Riddle Sir, dapat melihat bahwa Damien sangat ingin menemukan bukti untuk membuktikan bahwa tukang kebun telah mencurinya. Namun, tekad Damien untuk mencari alasan untuk pergi telah membangkitkan kecurigaan Tuan Riddle Sir. Apakah Damien ada hubungannya dengan pencurian itu?
Damien menggertakkan giginya dan melotot ke arah Daniel sebelum dia pergi bersama Miley dan Everett. Dengan suara pelan, Nicole bertanya, "Kakek, apakah ada sesuatu yang membuatmu meminta kami untuk tinggal di sini?" Ekspresi Tuan Riddlesir melembut saat melihat wajah Nicole. "Saya rasa kalian semua tahu rencana Everett. Keluarga Dillon sudah cukup licik, bukan begitu?" Bab 2397. Kami tahu. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda tugaskan kepada kami? Tanya Sean dengan ekspresi serius. Jelaslah bahwa Tuan Riddlesir telah menunjukkan ketidakpuasannya terhadap Damien dan Dillon. Ide untuk membagi warisan keluarga ini awalnya dicetuskan oleh Nicole, tetapi sekarang semua orang saling bermusuhan. Yang lebih menjadi masalah sekarang adalah bahwa hal itu akan menjadi masalah besar bagi kami, kata Ten Riddlesir. Ya, jangan khawatir, kakek. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Sean mengangguk. Ten Riddlesir tidak ingin keluarga Riddle terbakar. Tentu saja, melindungi nama keluarga mereka adalah prioritas utama. Tuan Riddlesir merasa lega. Itu bagus. Daniel melihat tumpukan dokumen yang dibawa Everett. Ayah, bisakah ayah memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Dillon? Ekspresi Tuan Riddlesir mengeras. Matanya menyipit, dan ada sedikit rasa sakit di matanya. Itu tidak penting lagi. Setiap kali topik ini diangkat, rasanya seperti ada belati yang menusuk hati Tuan Riddlesir berulang kali. Daniel memperhatikan bahwa Tuan Riddlesir enggan melanjutkan pembicaraan. Daniel, ayo kita pulang agar dia bisa beristirahat, kata Gloria dengan suara pelan. Gloria tahu bahwa Ten Riddlesir ingin waktu sendiri. Daniel mendesah. Baiklah. Daniel merasa khawatir tetapi di saat yang sama, dia tahu bahwa dia harus memberi Ten Riddlesir waktu. Kakek, kami akan mengurusnya. Jangan khawatir, kata Steve dengan ekspresi serius. Tuan Riddlesir memandang semua orang. Baiklah, jangan khawatirkan aku dan pulanglah. Nicole mengambil dokumen yang terjatuh dari lantai. Kakek, ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, tapi jangan terlalu khawatir, oke? Semuanya menuju ke arah yang baik. Kakek harus menjaga dirimu sendiri. Tuan Riddlesir mengangguk sambil tersenyum hangat. Saya akan melakukannya. Setelah Daniel dan keluarganya meninggalkan rumah keluarga, ruang tamu langsung sunyi. Tuan Riddlesir mendesah. Tuan, hasilnya cukup sulit kami terima, tapi membuahkan hasil. Alfred menyerahkan secangkir teh kepada Tuan Riddlesir. Jika bukan karena Nicole, akan sulit bagi saya untuk memutuskan masa depan keluarga kita, kata Ten Riddlesir, dengan ekspresi sedih. Ya, Nicole memang seorang wanita muda yang berbakat dan merupakan berkah bagi keluarga Riddle, kata Alfred dengan kagum. Tatapan mata Tuan Riddlesir melembut saat ia memikirkan Nicole. Cukup sudah. Ada 4 rumah yang akan diwariskan. Semoga tidak ada masalah. Ya, ditambah lagi Sean semakin menjadi seperti seorang pemimpin, Alfred menambahkan. Alfred tahu bahwa Ten Riddlesir ingin Nicole mengambil alih bisnis keluarga, tetapi Nicole ingin Sean yang mengambil alih. Ten Riddlesir tidak punya pilihan selain menuruti keinginan Nicole setelah mempertimbangkan bahwa Sean mampu untuk peran dan posisi tersebut. Tuan Riddlesir menyesap tehnya 2 kali sebelum berdiri. Saya akan beristirahat sebentar. Tuan Riddlesir merasa lega. Saya senang semua masalah ini sekarang sudah terpecahkan. Saya tidak perlu khawatir lagi dengan anak-anak nakal yang tidak berbakti ini, karena keluarga Dexter sudah beres. Masa depan keluarga kita akan aman. 1. Tuan, izinkan saya membantu Anda, tawar Alfred, menyadari bahwa Ten Riddlesir tengah asyik berpikir. Sementara itu, di taman rumah keluarga. Nicole, apa yang akan kamu lakukan dengan bukti-bukti itu? Tanya Stanley dengan nada ragu dalam suaranya. Tiba-tiba semua orang menoleh untuk menatap tindakan Nicole. Bab 2398. Ayo kita kembali dan lihat, kata Nicole dengan santai. Dia tidak memberi tahu siapapun bahwa dia akan memulai penyelidikan baru. Kejadian ini terlalu menyakitkan bagi kakek, kata Spencer sambil mendesah. Ia bersimpati dengan Tuan Riddlesir.
Dengan suara serius, Gloria berkata, keluarga kita memang mengalami banyak masalah akhir-akhir ini, tapi aku harap saat kalian bayi menikah, semua orang bisa bersenang-senang. 4. Karena urusan keluarga Riddle, semua orang butuh waktu istirahat untuk menenangkan diri. Kalau dipikir-pikir, pernikahannya sudah dekat. Kurang dari sebulan lagi, kata Daniel. Wajah Gloria menjadi cerah saat mendengar berita pernikahan putranya. Semua orang naik ke mobil sambil mengobrol satu sama lain. Sean memanggil adiknya, Nicole, ikut kami. Oke. Nicole punya firasat bahwa Sean memanggilnya, mungkin karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Nicole pun ikut dan naik ke mobilnya. Kita datang bersama, kita pergi bersama. Steve mengikuti. Nicole dan naik ke mobil yang sama dengan saudara-saudaranya. Sambil tersenyum, Nicole menggoda Steve, lebih baik kamu katakan apa yang ingin kamu dengar, daripada bertele-tele. Steve mengangkat bahu. Kalian berdua akan menceritakannya padaku pada akhirnya. Steve tahu bahwa cepat atau lambat dia akan terlibat. Jika mereka mengajak saya berbicara, saya mungkin bisa membantu. Mobilnya menyala dan Sean bertanya pada Nicole, apakah menurutmu ada yang mencurigakan tentang bukti Everett? Sean tidak mudah percaya saat ia melihat Nicole mengatakan ingin mengintip. Ia tahu Nicole yang mengatakannya, jadi orang tua mereka tidak khawatir. Nicole menyerahkan dokumen itu kepada Sean. Lihat saja sendiri. Menurutku ini terlalu bersih. Maksudmu, ada kemungkinan mereka memalsukannya? Tanya Steve. Nicole mengerutkan kening, berbisik, aku tidak bisa memastikan ini, tapi menurutku itu agak aneh. Sean mengembalikan dokumen itu kepada Nicole. Yah, kau punya alasan untuk curiga. Mungkin Everett ingin membalas dendam pada Dillon. Nicole mengangguk tanda mengerti. Saya rasa itu mungkin saja, karena Everett menderita kerugian yang cukup besar. Everett tidak berani menceritakan hal ini kepada Ten Riddle Sir, karena hal itu memalukan. Namun Everett tidak dapat melarikan diri ketika Ten Riddle Sir melihat langsung ke arahnya. Saya pikir kakek tahu kalau itu palsu. Kalau tidak, mengapa dia menghukum mereka semua? Tanya Steve, sedikit bingung. Nicole melambaikan dokumen di tangannya. Ini bisa jadi petunjuk kita. Meski mereka menyerahkan bukti di tangan mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengemukakan kecurigaan mereka. Steve bingung. Tapi apa maksud kakek? Sean menatap Steve dengan ekspresi tenang. Keluarga kita akan mendapatkan kedamaian untuk selamanya. Tuan Riddle Sir tidak mengatakan sepatah kata pun, namun tindakannya sudah menjelaskan semuanya. Ia tidak puas dengan situasi keluarga Riddle saat ini. Usulan Nicole untuk membagi warisan keluarga sudah merupakan langkah yang jelas. Keserakahan orang lain membuat mereka tidak lagi mempertimbangkan manajemen perusahaan, melainkan hanya manajemen mereka sendiri. Jelas bahwa Ten Riddle Sir tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang dikatakan Sean benar. Kita harus terus maju, kata Nicole sambil tersenyum. Untuk semua kerja keras yang telah mereka lakukan, mereka seharusnya mendapat dukungan mental, pikir Nicole. Sean menatap Nicole dengan tajam. Jadi kamu tidak setuju mewarisi seluruh harta karena kamu tahu hal seperti ini akan terjadi. Bab 2399. Dia dimintai pertanggungjawaban atas semua hal yang dia lakukan sendiri, kurasa. Jadi, bisa kukatakan dia punya banyak hal yang harus dikerjakan. Nicole menepis pikiran itu. Maksudku, merekalah yang tidak kompeten. Itu warisan keluarga kami. Aku tidak mengerti mengapa mereka membuat keributan besar hanya untuk menghancurkan segalanya. Benar, kebodohan dan ketidakmampuan mereka sungguh luar biasa. Steve mengangguk. Jika mereka bekerja lebih keras, keadaan tidak akan jadi seperti ini. Sean melirik Steve dan Nicole. Ya, mereka semua tidak kompeten. Hanya aku yang cukup kompeten. Sean, kami akan membantumu, kata Steve sambil tersenyum. Kamu harus belajar cara mengelola perusahaan. Kurasa kamu bisa berlatih dengan Dilkop saat aku menyerahkannya padamu, kata Sean acuh tak acuh. Kamu nggak serius kan? Steve telah berada di bawah asuhan Sean sejak ia bergabung dengan Riddle Corporation. Ia memiliki sedikit pengalaman dalam menjalankan perusahaan.
Preston juga akan ada di sana. Kita tidak bisa membiarkannya bermalas-malasan, kata Sean, sambil mulai merencanakan lebih awal untuk mencoba dan memecahkan masalah tersebut. Nicole tidak dapat menahan senyumnya, saat melihat Steve dan Sean mulai membuat rencana untuk masa depan perusahaan. Matanya beralih ke dokumen itu dan menatapnya sejenak. Di ruang tamu kediaman Riddle, Gloria sedang memeriksa apakah semua orang sudah pulang. Jika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, silakan naik ke atas dan tidur. Kita semua sudah melewati hari yang panjang. Stanley dan Spencer keduanya naik ke atas dengan patuh. Daniel melirik Nicole. Kalian sudah membicarakan apa yang harus dilakukan. Nicole menganggukkan kepalanya. Ayah, jangan khawatir. Kami tahu cara mengatasinya. Masih ada beberapa hal yang belum diselesaikan oleh Paman Damien dan Dillon, tapi kami akan melakukannya sesuai dengan perintah kakek, kata Daniel dengan nada tidak berdaya. Daniel masih tercengang mendengar berita itu. Ia tidak menduga hal itu akan terjadi. Ia merinding saat memikirkan Damien dan Dillon. Nicole melihat wajah ayahnya pucat pasi. Ibu, ayah, kurasa kalian harus istirahat. Serahkan saja semuanya pada kami. Kami akan mengurusnya dengan baik. Baiklah, Gloria langsung setuju. Tahu bahwa suaminya sedang mengalami hari yang berat. Ia segera membantunya menaiki tangga. Nicole menghela napas dan menenangkan diri sebelum menuju ke atas. Si kembar sudah tertidur lelap. Nicole masuk ke kamarnya dan melihat Jared masih terjaga, mengetik di laptopnya. Kau kembali. Jared menutup laptopnya saat melihat Nicole memasuki ruangan. Ya, Nicole meregangkan tubuhnya setelah meletakkan berkas itu di meja samping tempat tidur. Ia duduk. Melihat betapa lelahnya Nicole, Jared mengerutkan kening. Apakah situasinya terlalu berat untuk kamu tangani? Terlalu banyak bukanlah istilah yang tepat. Saya bisa bilang itu terlalu mengejutkan. Nicole memberitahu Jared tentang insiden bagaimana Everett menemukan bukti yang menghubungkan Dillon dengan peracunan Ten. Riddle Sir. Jared melirik dokumen yang diletakkan di meja samping tempat tidur mereka. Itukah? Ya, Jared punya firasat bahwa Nicole sama sekali tidak terkejut dengan kejadian itu. Ia mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, matanya menjadi gelap saat ia berbicara dengan suara rendah. Apakah Anda menduga bahwa buktinya telah dirusak? Nicole mengangkat bahu. Awalnya kupikir itu agak aneh, jadi aku membawanya pulang. Nicole tidak dapat memastikan apakah buktinya telah dirusak atau tidak. Namun, masalah peracunan Ten. Riddle Sir, bisa jadi terjadi antara kedua keluarga, Damien dan Dillon, mengingat mereka adalah pihak yang paling bersemangat membagi saham. Keduanya adalah yang paling mencurigakan di antara lainnya. Aku akan berikan ini pada Max, supaya dia bisa mulai menyelidikinya, kata Jared. Tidak, aku akan meminta Lulu mencari seseorang untuk mencari bukti. Nicole merasa berutang budi pada Max. Lagi pula, Max sudah menjadi orang yang sibuk, dan dia tidak ingin menjadi beban. Bab 2400. Jared melirik Nicole. Baiklah, tapi jika kamu mengalami masalah, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memberitahu aku, oke? Jared tahu bahwa ia dapat dengan mudah meminta seseorang untuk melakukan tugas-tugas seperti ini. Ia ingin memastikan bahwa akan ada seseorang yang membantu Nicole secara langsung saat ia menghadapi kesulitan. Di sisi lain, Nicole tidak ingin Jared mengkhawatirkannya. Ia langsung setuju, baiklah. Kau pasti kelelahan karena seharian beraktivitas di luar. Ayo, kita tidur, kata Jared. Ada kekhawatiran di matanya. Nicole baru saja pulih dari cederanya beberapa waktu lalu. Bagi Jared, kesehatan Nicole adalah prioritas utamanya. Ia tidak ingin Nicole terlalu memaksakan diri. Nicole dengan lelah memeluk Jared. Tak lama kemudian, ia tertidur. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah dan Nicole telah beristirahat dengan baik. Sementara itu, Nolan dan Lana tidak melihat ibu mereka kemarin. Keduanya bangun pagi-pagi sekali dan menyerbu ke kamar orang tua mereka. Ibu, kami sangat merindukanmu. Si kembar memeluk Nicole erat-erat. Nicole menepuk kepala mereka dengan lembut. Ibu akan mengirim kalian ke taman kanak-kanak hari ini. Bagaimana kedengarannya? Mata Nolan dan Lana membelalak dan berbinar. Benarkah? Ya,
Tentu saja. Nicole tersenyum dan turun bersama mereka berdua. Tia berjalan menghampiri si kembar ketika Nicole menyela, "Aku akan mengirimnya hari ini, Tia." Sambil melirik si kembar, Tia tersenyum. "Baiklah. Aku rasa mereka pasti senang." "Terima kasih, Tia. Kamu bisa istirahat kalau tidak ada yang perlu kamu lakukan," kata Nicole. "Baiklah, kalau begitu, permisi. Aku akan pergi berkebun di halaman belakang. Lalu aku akan menjemput mereka dari taman kanak-kanak nanti," kata Tia sambil berbalik untuk pergi. Stanley menatap Tia sebelum menoleh ke arah lain. Nicole mendudukkan si kembar di kursi mereka. Matanya berbinar-binar. "Stanley, ada apa?" Stanley menjawab singkat, "Tidak." Ia mengalihkan pandangan dengan tidak nyaman, ada sedikit rasa bersalah di wajahnya. Stanley tidak bisa mengabaikan ekspresi ragu di wajah Nicole. Nicole tidak mendesak untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Sebaliknya, ia menyiapkan sarapan untuk Nolan dan Lana. Setelah sarapan selesai, Nicole dan Jared mengantar si kembar ke taman kanak-kanak. Si kembar sangat gembira karena orang tua mereka sudah lama tidak menyekolahkan mereka di taman kanak-kanak karena berbagai alasan. Keluarga beranggotakan 4 orang itu mengobrol dan tertawa saat mereka dalam perjalanan menuju taman kanak-kanak. Nicole terkagum-kagum saat melihat senyum anak-anaknya. Rasa bersalah menyergapnya saat dia menyadari bahwa demi keselamatan si kembar, mereka tidak boleh terlihat oleh publik untuk sementara waktu. Jared tampaknya memahami pikiran Nicole. Ia meletakkan tangannya di bahu Nicole dan meremasnya dengan lembut. Kekhawatiran dan kesedihan tiba-tiba menguasainya karena dia tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut lebih cepat untuk memberikan anak-anaknya kehidupan yang dia bayangkan. Tak lama kemudian mereka tiba di taman kanak-kanak. Si kembar mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua mereka sambil mengenakan ransel dan berjalan menuju taman kanak-kanak.